Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Mahmuda. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Spesialisasi keilmuan saya adalah pemodelan dan komputasi statistik. Riwayat pendidikan saya S1 di Statistika Universitas Brawijaya Malang dan pendidikan S2 saya di Statistika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Adapun biodata dan riwayat-riwayat penelitian serta pengabdian kepada masyarakat saya dapat dilihat pada Sinta, Scopus, dan Google Scholar dengan nama Nur Mahmuda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah analisis Bayesian di Prodi Statistika yang sesuai dengan keilmuan saya di pemodelan dan komputasi statistik. Adapun mata kuliah analisis Bayesian ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Statistik dengan bobot 3 SKS dengan prasyarat mahasiswa lulus kuliah Statistika Matematika 2 terlebih dahulu. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penerapan kepada mahasiswa dengan pemecahan masalah pada data secara teori maupun terapan menggunakan software Winbak melalui pemodelan statistik dan komputasi statistik. Dengan menempuh mata kuliah analisis Bayesian ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi lulusan dan kompetensi mata kuliah analisis Bayesian sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian pemodelan dan komputasi statistik pada statistika secara mandiri. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan nyata terkait pemodelan dan komputasi statistik pada statistika. Yang ketiga, mampu menguasai konsep dan metode-metode pemodelan dan komputasi statistik dapat diaplikasikan di berbagai bidang terapan dengan software statistik. Yang keempat, mampu menguasai pengetahuan ilmu komputasi dan pemodelan statistik yang tepat pada statistika. Yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konten penyelesaian permasalahan di bidang komputasi dan pemodelan statistik berdasarkan hasil informasi dan data. Sedangkan kompetensi mata kuliah analisis Bayesian adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep dasar analisis Bayesian. Yang kedua, memahami dan mengkaji statistika Bayesian dan statistika inferensia. Yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan pemodelan single dan multiple parameter untuk distribusi diskrit dan kontinu. Yang keempat, memahami dan mengembangkan komputasi Bayesian, MCMC, dan Gibbs sampling. Yang kelima, memahami dan mengaplikasikan pemodelan regresi linear berganda dengan pendekatan Bayesian menggunakan software Winbak. Yang keenam, memahami dan mengaplikasikan pemodelan regresi logistik dengan pendekatan Bayesian menggunakan software Winbak. Yang ketujuh, memahami, menganalisis, dan mengembangkan pemodelan Bayesian normal mixture dengan pendekatan Bayesian. Guna mencapai kompetensi lulusan dan kompetensi mata kuliah analisis Bayesian, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan yang meliputi 1. Konsep dasar analisis Bayesian seperti distribusi diskrit, distribusi kontinu, prior, posterior, Gibbs sampling, single, dan multiple parameter. Yang kedua, statistika Bayesian dan statistika inferensia. Yang ketiga, single parameter. Yang keempat, multiple parameter. Yang kelima, komputasi Bayesian, Monte Carlo, Markov chain, Gibbs sampling. Yang keenam, analisis regresi linear berganda dengan pendekatan Bayesian. Yang ketujuh, analisis regresi logistik dengan pendekatan Bayesian. Yang kedelapan, pemodelan normal mixture. Adapun bahan ajar yang dapat digunakan pada mata kuliah analisis Bayesian sebagai berikut. Yang pertama, buku dari Nyofras yang berjudul Bayesian Modeling Using Winbak. Yang kedua, buku dari Hock and Cray yang berjudul Introduction to Mathematical Statistics. Yang ketiga, buku dari Gell-Mann and Carlin yang berjudul Bayesian Data Analysis. Yang keempat, artikel-artikel saya yang diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q3 dan Q4 serta jurnal Sinta 2 untuk dijadikan bahan referensi perkuliahan saya. Yang pertama, Bayesian Spatial Survival Log Normal Tree Parameter Model for Event Preceding in Tuban. Yang kedua, Bayesian Survival Dagum Tree Parameter Link Function Model in the Separation in dengue fever in Bojonegoro. Yang ketiga, Bayesian Spatial Survival Model for HIV/AIDS Event Process in Ex-Java. Yang terakhir, on computational Bayesian ordinal logistic regressive function in case of critical cancer in Tuban.
Dalam menempuh mata kuliah analisis Bayesian ini, saya menggunakan kombinasi 3 metode dalam perkuliahan. Yang pertama, problem-based learning. Problem-problem pada kehidupan sehari-hari dalam bidang komputasi dan pemodelan statistik dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam mata kuliah ini. Yang kedua, comparative learning. Metode ini melatih mahasiswa untuk bekerja sama dalam berdiskusi dan di akhir dengan penyimpulan bersama mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di setiap perkuliahan. Yang ketiga, case-based learning. Metode pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk memahami konsep dan teori melalui studi case nyata pada pemodelan dan komputasi statistik. Pada proses pembelajaran perkuliahan di awal pertemuan saya selalu memberikan RPS kepada mahasiswa agar dapat dijadikan pedoman belajar dan target yang harus dicapai dalam satu semester. Dalam perkuliahan analisis Bayesian ini saya menggunakan 2 metode, yaitu metode daring dan luring. Untuk perkuliahan daring saya menggunakan tim dan grup WA sebagai media komunikasi fasilitator di luar jam perkuliahan. Yang kedua adalah tatap muka. Bertemu langsung dengan mahasiswa di kelas sesuai dengan 14 kali pertemuan dalam perkuliahan. Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa meliputi 3 tahapan, yaitu pertama, tahapan capaian pembelajaran yang diukur dengan matriks penilaian sebagai berikut. Bobot penilaian sikap yang terdiri dari keaktifan dan kehadiran diberi 10%. Yang kedua, presentasi diberi bobot 20%. Yang ketiga, tugas proyek dan kuis diberi 20%. Yang keempat, UTS diberi 25%. Dan yang kelima, UAS diberi 25%. Yang kedua, pengukuran penilaian bobot capaian pembelajaran mata kuliah analisis Bayesian sebagai berikut. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah 1 diukur dengan sikap dan tugas. Capaian kuliah pembelajaran mata kuliah 2 diukur dengan presentasi dan tugas. Capaian pembelajaran mata kuliah 3 diukur dengan presentasi dan tugas. Capaian pembelajaran mata kuliah 4 diukur dengan presentasi, tugas, dan UTS. Capaian pembelajaran mata kuliah 5 diukur oleh sikap, presentasi, dan tugas. Capaian pembelajaran mata kuliah 6 diukur oleh presentasi dan tugas. Capaian pembelajaran ke-7 diukur oleh presentasi, tugas, dan UAS. Selanjutnya yang ketiga, pengukuran penilaian bobot capaian pembelajaran lulusan mahasiswa menempuh mata kuliah analisis Bayesian sebagai berikut. Yang pertama, CPL 1 diukur oleh CPMK 1, CPL 2 diukur oleh CPMK 1 dan 2, CPL 3 diukur oleh CPMK 3 dan CPMK 4. CPL 4 diukur oleh CPMK 5 dan CPMK 6. CPL 5 diukur oleh CPMK 6 dan CPMK 7. Berikut cuplikan pembelajaran saya secara tatap muka dengan materi komputasi Bayesian, Markov Chain, Monte Carlo, dan Gibbs Sampling. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas Polis, coba untuk dipimpin doa sebelum penelitian Bayesian. Masih ingat materi yang sebelumnya? Ada yang ingat terkait dengan Bayesian? Mbak Lydia mungkin? Bayesian itu apa, Mbak? Bayesian itu adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis seluruh kejadian di mana peluang itu menyatakan ketidakpastian. Biasanya dapat diperkecil bila informasi sudah dikumpulkan. Oke, saya ulangi lagi ya. Kenapa sih kita perlu berbicara dan belajar analisis Bayesian? Analisis Bayesian itu adalah perbedaan parameter yang bedanya antara dua variabelnya yang kita bahas lebih dalam. Nah, kalau bentuk realnya bagaimana? Misalnya nih, saya memiliki atau ingin menghitung tentang peluang koin, ya. Jadi saya ingin menghitung peluang koin terkait dengan koin. Saya ingin menghitung peluang PX. Ini saya memiliki koin satu sebanyak N. Ya, ketika itu
min mu per x per sigma keluarga. Ingat dalam kita pakai case-nya adalah terkait dengan pasien HIV AIDS. Ya, dijawab. Nah, itu contohnya. Jadi distribusi itu ada diskrit, ada kontinu. Kalau dia dikalikan berarti menjadi full kondisional. Ya, paham ya? Yang pertama itu adalah distribusi diskrit, yang pertama itu kontinu. Kalau dia dikalikan menjadi full. Apanya yang dikalikan? Ya diskrit atau kontinunya. Yang dinamakan dalam peluang kalau di dalam kasus kita yang sederhana ini namanya prior. Jadi 0,5 itu namanya prior. Karena sudah ketetapan ya bahwasanya kita melempar koin itu akan muncul angka atau nomor. Itu peluangnya setengah. Nah, kalau lebih apa lebih kegunaan dari melemparkan koin 1 sampai n. Kalau dikalikan namanya metode Bayesian. Nah, dikalikan apa namanya? Namanya cos prior. Ya. Perhatikan ini ada P ya. P E. Nah, ini adalah posterior sama dengan P peluang bersyarat adalah prior ya. Ini itu didapatkan dari full kondisional atau mengalihkan distribusinya, yaitu dinamakan likelihood ya. Kalau ini itu namanya prior. Nah, likelihood ini contohnya apa? Saya punya normal. Kalau normal dipasang sama perkalian pi 1 sampai 1 ke n. Ya, beda ya. Kalau sigma itu adalah 7. Nah, tapi kalau pi itu perkalian. Tulis aja 1 per akar 2pi eksponensial dari min mu per x per sigma. Nah, ini namanya likelihood normal. Kita sudah bahas bahwasanya posterior itu adalah hasil dari Bayesian. Nah, Bayesian itu hasilnya apa? Hasilnya parameter. Misalnya ada regresi mencari parameter beta 0, beta 1. Nah, itu pakai Bayesian. Contohnya seperti ini. Data yang dibentuk adalah berupa informasi sebelumnya dan informasi saat ini, namanya Bayesian. Seperti ini. Ini apanya yang salah? Masa lalunya kah? Atau masa yang akan dijalani? Nah, yang ini prior, ini masa lalu. Kalau posterior ini yang tadi, ternyata likelihood-nya yang rada-rada mirip ke sana. Akhirnya posteriornya juga seperti ini. Kan bentuknya tidak jelas. Itu ya. Saya Bayesian itu harus tahu distribusi datanya apa. Nah ini kita tunggu adalah simulasinya, algoritmanya bagaimana. Jadi yang pertama algoritma atau simulasi itu gunanya apa? Simulasi itu adalah gunanya untuk membangkitkan data. Ya,
distribusi normal. Nah, ini adalah kisah dari kenapa Bayesian. Ya. Dan yang pertama itu adalah belajarnya ya. Yang terakhir adalah yang pertama saya punya parameter. Yang kedua saya punya variabel. Setelah itu dikalikan. Ya kan? Bisa kan? Di sini ada data, ini ada parameter. Nggak syarat ya. Oke. Setelah itu bagaimana kalau parameternya? Saya punya parameter, saya bisa dapat data enggak? Bisa, yaitu pakai yang terakhir ada parameter. Misalnya saya punya mu itu sama dengan 3,5. Dapat data, walaupun saya tidak punya data. Bisa dipahami ya? Lewat sini ya. Jadi ini awal mula parameter itu regresi. Ini itu model regresi. Kalau yang ini model apa? Ini juga regresi. Tapi regresinya mixture. Mixture itu apa? Mixture itu ketika datanya teliti itu ada dua jangan. Jadi dia banyak kan dia seperti ini kalau lebih normal. Nah, seperti ini aja lah. Nah, mixture itu contohnya ada seperti ini. Jadi dia ada terlalu. Nah, kita belajar minggu depan terkait dengan regresi mixture. Nah, tugasnya adalah saya sudah memberikan data dan data ini nanti akan kalian cari terkait dengan parameter yang ada di data. Ya, tugasnya bentuk project. Nanti kalian buat judulnya. Setelah membuat judulnya, kalian juga akan buat singkat. Lalu setelah itu direktor, setelah itu parameternya diinterpretasi, dalamnya hanya ada apa? Summary atau apa? Summary atau rata-rata. Dalamnya ada rata-rata, ada standarisasi, ada tanya-tanya. Benar bisa nggak memberikan contoh kasus nyata metode Bayesian ini memberikan keuntungan yang signifikan ya dibandingkan dengan metode lain, kayak keuntungan yang benar metode ini. Baik, saya mau jelaskan ya. Contohnya, misalnya terkait dengan apa? Oke, terkait dengan perceraian saja. Kan juga banyak kasus perceraian. Ya kan? Bisa pakai Bayesian. Contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian. Ya kan? Nah, faktor-faktornya apa? Misalnya pekerjaan, usia, terus apa lagi? Geografi dan lain sebagainya. Dia apa? Ya dia itu selama dia menikah, ya bukan? Dia selama dia menikah atau lama bertahan apa? Rumah tangga. Jadi kan nanti kan mestinya datanya kan, oh menikahnya berapa tahun? Misalnya 3 tahun. 3 tahun berapa bulan? Berapa hari? Kan bisa dianalisis. Ya kan? Ya. Terus dan jangan lupa tugas ini dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, ya. Pengerjaannya bagaimana? Pengerjaannya parameter data saja ya, tidak menuntut kalian karena kita bahas minggu depan. Jadi parameter data X itu datanya seperti apa, atau T itu datanya seperti apa. Ya, kalian cari. Baik, kalau tidak ada yang pas dari itu Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama.
Sekian cuplikan video singkat pembelajaran perkuliahan saya pada mata kuliah analisis Bayesian dengan materi komputasi Bayesian, Markov chain, Monte Carlo, dan Gibbs sampling. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.